Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Official Pinjol. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin, amin ya robbal alamin. Baik teman-temanku semua ya, di video kali ini saya pengen membahas tentang DC pinjol yang sudah merajalela. Bukan hanya para nasabah Galbay, namun banyak sekali target-targetnya termasuk kondar dan juga konten kreator teman-teman ya. Namun sebelum saya melanjut untuk membahasnya lebih lanjut atau lebih dalam, alangkah baiknya buat teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel ini atau baru saja menemukan channel ini, pastikan kalian sudah support saya dengan cara subscribe channel ini dan juga mengaktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru tentunya seputar pinjol di channel ini, dan juga kalian bisa membantu saya menghadapi keroyokan para DC pinjol ya teman-teman ya. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah mensupport dan yang belum mensupport. Oke teman-teman, sesuai dengan tema kita ya, apa namanya, DC pinjol merajalela ya teman-temanku. Bukan hanya para Galbay pinjol aja yang diserang ya teman-teman, namun banyak sekali konten-konten kreator yang membahas tentang pinjol, yang mengedukasi kita seputar pinjol, itu banyak diserang ya oleh DC pinjol ini. Namun apa namanya, mereka tidak sadar bahwasanya sebetulnya para konten kreator itu mengetahui itu dan memang dengan secara sengaja apa namanya, membahas selalu tentang pinjol-pinjol, Galbay pinjol ini, biar mereka itu semakin timbul dan semakin kita bisa deteksi mereka, kita bisa ketahuin mereka ya. Seperti halnya ada yang komen di salah satu video shot saya yang membahas tentang apa namanya, cara menghindari DC pinjol atau cara aman dari saat Galbay ya teman-teman ya. Itu ada yang komentari kurang lebihnya seperti ini, kalian bisa lihat di sini teman-teman ya, saya akan timbulkan di sini. Jadi beliau mengatakan, bang hutang itu dibawa mati loh ya. Jadi seperti itu. Jadi saya itu bisa bedakan mana komentar dari DC pinjol dan yang mana komentar dari memang nasabah-nasabah yang memang Galbay pinjol atau memang yang masih mau membayar pinjolnya. Walaupun nasabah itu mau membayar pinjol tapi tidak akan berkomentar seperti yang barusan tadi saya tampilkan itu ya teman-teman. Jadi kita bisa memilah-milih ya. Jadi memang benar apa yang dibilang sama DC pinjolnya ini, sangatlah benar. Bahkan saya setuju teman-teman dengan apa yang dibilang dari si DC ini yang nyamar jadi subscriber atau berkomentar di salah satu video shot saya ya, yang bilang tobat bang ya, kalau nggak salah seperti itu tadi yang saya tampilkan ya, hutang itu di bawah mati. Bener, sama halnya perilaku kalian yang mengancam-ngancam saudara kalian yang Galbay pinjol. Notabene mereka juga hidupnya sama dengan kita, sama dengan kalian yang mungkin pas-pasan ya. Bahkan kalian juga melanggar aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh OJK itu sendiri. Kalian hantam, nggak peduli apa namanya, tidak peduli apapun, tidak mempedulikan apapun. Kalian baik itu dengan kata-kata kotor ya, dengan mengancam, itu lebih parah dengan orang Galbay nggak bayar sampai dibawa mati teman-teman ya. Kalian tidak minta maaf kepada orang yang kalian sakiti. Ini saya khususkan buat DC pinjol yang mungkin nonton video ini dan juga yang komentar di video ini, di video saya sebelumnya ya teman-teman ya. Saya tahu itu DC pinjol, itu dosanya lebih besar kalian teman-temanku yang DC pinjol. Saya juga mengingatkan kalian karena secara logika saya ya masuk memang sih, bang tobat katanya. Namanya hutang itu dibawa mati. Benar, hutang itu dibawa mati. Sama halnya dengan kalian. Kalian sebelum meminta maaf kepada orang yang kalian sakiti, ya kalian kata-katain, ya kalian itu ya mungkin lebih parah daripada orang yang Galbay dan juga mati. Orang yang tidak membayar hutang itu teman-teman,
Ya karena mereka kebanyakan sudah disakitin, sudah dikata-katain, bahkan para oknum-oknum DC yang melanggar duluan. Itulah yang membuat para nasabah-nasabah pinjol ini yang enggan membayar hutang-hutang mereka. Memang mereka juga tahu kalau hutang itu dibawa mati, tapi di dalam hutang piutang kan ada kesepakatan apa ada yang boleh dilakukan dan ada yang tidak boleh dilakukan. Apabila salah satunya melakukan larangan yang sudah dilarang, aturan yang sudah dilarang ditabrak, maka bukan salahnya lagi yang ini, yang galbay itu, karena memang yang salah dari si peminjam. Jadi kalau kalian mengatakan bahwasanya hutang itu dibawa mati, memang benar. Ya, benar itu. Saya setuju 120% saya setuju. Ketika memang yang kita tempatin hutang itu memang orang baik. Menagihnya juga santuy, mengingatkan secara baik-baik, bukan ngata-ngatain, bahkan ngancam mau datangi rumah, ya, mau jual barang, mau sita aset-aset barang kita, ya. Jadi jangan kalian samaratakan hutang yang mana dulu nih yang dibawa mati, ya. Kalau hutangnya itu saya berhutang dengan kalian, ya, misalkan secara pribadi, ada kesepakatan yang harus kita sepakati. Tiba-tiba di antara kita ada yang berkhianat nih, sekalian yang berkhianat, ya sama aja. Makanya di sini hutangnya sudah batal, teman-teman. Ya, saya yakin kok para nasabah-nasabah gagal bayar pinjol itu yang sekarang ini lagi belum mampu membayar hutang pinjolnya, itu semua mempunyai keinginan untuk membayar. Cuma ya, ketika mereka berusaha untuk mengumpulkan uang, mengumpulkan dana-dana, kalian perlakukan mereka seperti halnya, mohon maaf ya, seperti binatang. Bahkan kalian itu kalau nyumpahin mereka bahkan dengan kata-kata binatang. Jadi jangan salahkan mereka, ya, kalau misalkan mereka galbain. Dan itu tidak ada urusannya dengan mati bawah hutang, ya, karena memang kalian sudah melanggar. Ada sudah aturan yang ditentukan. Jadi lebih berdosa kalian, ya, yang ngata-ngatain saudara kita itu. Banyak loh rekamannya. Jangan kalian mau macam-macam. Banyak sudah rekaman-rekaman kalian itu, ya, dari teman-teman kalian, ya, teman-teman kalian yang ngancam-ngancam. Bahkan ulah dari kalian-kalian ini sudah banyak saudara-saudara kita yang nekat mengakhiri hidup karena tekanan-tekanan daripada kalian. Menagih memang benar, menagih itu bagus, tapi dengan cara sopan, ya, bukan dengan cara mengancam. Saya akan sita aset, nanti kalian itu kami grebek. Banyak yang seperti itu. Kalian tidak bisa menyangkal, banyak sekali. Bukan hanya konten kreator yang menyimpan video-video seperti itu, ya, dan juga rekaman-rekaman suara yang seperti itu. Bahkan nasabah-nasabah sekarang sudah canggih. Mereka simpan kalau kalian itu tagih dengan cara yang tidak apa namanya? Dengan cara tidak pantas. Di sini saya tidak menghakimi para DC-DC pinjol. Saya cuma mengingatkan sebagai saudara. Walau gimana pun, kalian para DC-DC pinjol juga saudara saya, sebangsa dan setanah air. Apalagi kalau kalian juga seorang muslim. Berarti kalian itu saudara saya seagama, seakidah. Jadi saya mengingatkan balik kalian. Adapun video saya itu yang kemarin, itu ada kelanjutannya. Ya, saya di situ mengatakan bahwasanya kalau kalian tidak mau atau mau pengen tenang dari apa namanya teror para DC, kalian cabut kartu. Itu untuk sementara, teman-teman. Ya, teman-teman DC, ya. Untuk sementara biar kita itu hidupnya tenang, mencari uang dan bisa menyicil. Makanya diperhatikan dong. Banyaknya konten kreator kalian cuma mau pengen jatuhin aja. Ya, kalau saya nggak masalah kalian mau serang akun saya, nggak masalah. Ya, kalian mengingatkan saya, tobat bro, ya om, hutang itu dibawa mati, ya terima kasih, itu memang benar. Saya tidak menyalahkan itu. Tapi hutang yang seperti apa dulu, ya. Kalau saya balik, tobat bro, kalian ngata-ngatain orang sebelum
kalian itu berminta maaf, kalian mati, itu akan kalian bawa mati juga. Kata-kata kalian yang menyakiti hati saudara kita sesama manusia, sesama apalagi sesama umat Islam, ya. Saya rasa kalian paham. Di agama manapun itu mengajarkan itu. Saudara-saudara kita yang non muslim juga mengajarkan itu. Kalau kita menyakiti orang lain, kita belum sempat meminta maaf, kita meninggal ya kalian bawa dosa. Seperti itu teman-teman. Ya, ini buat teman-teman para DC ya. Kalian buat teman-teman yang mungkin bukan dari oknum DC ini ya, kalian bisa share. Kalian share lah. Kalau ada misalkan grup-grup apa namanya, grup-grup buat galbe pinjol, kalau ada nomor-nomor DC masukin di situ. Biar kalian garap rame-rame di situ. Ya, ya. Jadi saya itu sebetulnya di sini saya tidak mau menghakimi kalian buat para DC, itu pekerjaan juga, tapi kalian yang sopan. Ya, adapun kalian menagih itu memang bagus, menagih memang mengingatkan orang akan utang-utang itu bagus, cuman cara-cara kalian kalau bisa diperbaikin lagi. Jangan hanya karena kalian itu mengejar target penagihan, kalian menyakiti banyak orang, bahkan kalian itu banyak menyebabkan korban jiwa banyak, belum yang depresi. Ya, di 2023 ini aja kasus mengakhiri hidup aja banyak sekali gara-gara ulah kalian. Ya. Kalian sekarang ini boleh ketawa-ketawa, ya. Menagih dengan habis itu kalian ketawa-ketawa. Ingat teman-teman, gaji kalian ini cuma berapa? Baru kalian melakukan hal itu, kejahatan. Mungkin ya, hukum di dunia ini tidak bisa menyentuh kalian, tapi ingat, hukum Tuhan itu sangatlah tajam, ya. Jadi di sini kalian ngingatin saya juga ingatin kalian. Jadi kita saling mengingatkan ya. Ya, seperti itu. Jadi jangan merasa sakit hati. Kalau saya menjawab, ya, dan juga mengingatkan kalian-kalian yang memang masih menggunakan cara-cara yang kurang baik untuk menagih nasabah-nasabah gagal bayar pinjol. Karena saya yakin, sekali lagi, saudara-saudara kita itu bukan mereka itu sengaja untuk tidak membayar. Berarti karena mereka itu memang belum memiliki uang. Sebetulnya saya belum mau menanggapi ini, cuman ya daripada nanti si DC-nya itu penasaran, makanya saya langsung tanggapi karena saya juga masih kurang sehat, bahkan batuk-batuk pilek ya. Jadi nggak apa-apa lah sambil dengerin batuk-batuk saya. Ya, saya harap jangan dimasukin ke hati buat para DC-nya. Kalau merasa kalian itu tidak pernah ngancam-ngancam nasabah gagal bayar, jadi tidak usah masukin di hati. Tapi kalau pernah, segera stop. Takutnya kalau duluan malaikat mencabut, mencabut belum sempat minta maaf, akan bawa dosa juga loh. Sama halnya orang yang galbay pinjol, yang membawa hutang mati. Tapi bukan galbay, saya tidak mau menyebutkan galbay pinjol ya, karena orang galbay pinjol tidak mau membayar itu karena banyak faktor ya. Yang sudah saya jelaskan tadi, ada yang memang mengkhianati dari aturan tersebut. Yang tidak boleh menagih dengan cara kekerasan, mereka menagih dengan cara kekerasan. Makanya digalbay. Yang tidak boleh menelpon ke Kondar untuk menagih, mereka menagih ke Kondar. Bahkan dibuatkan grup, bahkan di-share di sosial media bahwasanya kita punya hutang. Itu yang kayak gitu, yang buat apa dibayar, ya. Seperti itu. Ya teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan juga ditonton oleh para oknum-oknum DC pinjol. Ya, saya di sini cuman mengingatkan saja buat kalian, kita masih saudara sebangsa dan setanah air. Jadi janganlah terlalu berlebihan untuk menagih saudara-saudara kita yang sedang galbay pinjol. Mungkin dari saya itu aja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa di video-video berikutnya.